Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sulistianingsih, jurusan Pendidikan Dasar kelas 1A, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran sains yang menyenangkan di sekolah dasar. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Fulko, MPD. Selamat menyaksikan. Kita akan bahas apa itu sains. Jadi, sains itu adalah pengetahuan yang diuji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, sains ini mempelajari objek yang ada di alam dan interaksinya yang menimbulkan fenomena. Bagaimana sains di SD? Jadi, pelajaran sains di SD itu tercakup dalam muatan pembelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, IPAS ini memuat pembelajaran tentang sains dan sosial yang meliputi kajian tentang alam, teknologi, lingkungan, geografi, sejarah, dan kebudayaan. Sebenarnya, cabang ilmu sains itu ada beberapa. Yang pertama itu fisika. Fisika ini mempelajari sifat-sifat materi dan energi, menjelaskan fenomena alam seperti gerak, panas, suara, cahaya, dan listrik. Kemudian cabang yang kedua yaitu kimia, menyelidiki struktur sifat, komposisi, dan reaksi kimia. Kimia memahami bagaimana atom dan molekul berinteraksi satu sama lain. Cabang yang ketiga itu ada biologi. Biologi ini mengkaji kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan interaksi makhluk hidup. Cabang yang keempat yaitu astronomi. Astronomi ini memeriksa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, termasuk planet, bintang, galaksi, dan fenomena alam semesta lainnya. Cabang yang kelima yaitu geologi. Geologi ini mempelajari bumi, termasuk struktur geologis, perubahan iklim, dan sejarah perkembangan bumi, serta masih banyak cabang ilmu lainnya. Nah, bagaimana dampak sains dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja, dampak sains ini sudah kita rasakan. Contohnya yang pertama itu teknologi komunikasi, di mana kita sudah menggunakan ponsel pintar dan juga internet dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu di bidang pengobatan dan kesehatan, seperti vaksin, antibiotik, dan juga teknologi pencitraan medis. Yang ketiga yaitu dari energi listrik, di mana ada energi listrik tenaga surya dan juga tenaga angin. Yang keempat di bidang transportasi, tentu saja sekarang sudah ada mobil listrik dan juga transportasi publik yang ramah lingkungan, serta memudahkan mobilitas kita sebagai manusia. Nah, apa sih fungsinya sains itu? Jadi ada beberapa nih fungsi sains. Yang pertama, untuk mengungkap fakta yang belum diketahui oleh manusia. Yang kedua, untuk pengembangan teknologi. Dan yang ketiga tentu saja untuk mempermudah kita sebagai kebutuhan hidup manusia. Nah, tujuan kita mempelajari sains tentu agar sains ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pelajaran sains di sekolah dasar ini merupakan salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk membina dan menyiapkan peserta didik agar peserta didik kita tanggap dalam menghadapi lingkungan. Pada proses pembelajaran sains di sekolah dasar, anak diajak untuk melakukan pengamatan tentang fenomena yang ada di alam. Kemudian siswa ini dibimbing untuk mencoba memahami apa sih yang akan terjadi dengan menggunakan pengetahuan baru. Siswa bisa mendapatkan meramalkan apa yang terjadi. Nah, pembelajaran sains ini bisa melatih siswa kita untuk berpikir kritis, ulet, teliti, dan juga jujur. Bagaimana strategi pengajaran sains yang menyenangkan di sekolah dasar? Sebelumnya kita menggunakan kurikulum ke-13. Nah, di kurikulum 13 ini
mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Karena proses pembelajaran dipadankan dengan suatu proses ilmiah, di mana proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini menyentuh 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, hasil belajar dengan pendekatan saintifik ini akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif. Pembelajaran saintifik ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model pembelajaran, di mana ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ada juga model pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan juga model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Apakah masih memakai saintifik? Nah, sekolah memiliki kebebasan untuk mengintegrasikan pendekatan saintifik ini. Nah, guru-guru dapat mengembangkan pembelajaran yang tentu saja berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan eksplorasi penelitian dan juga tentunya kolaborasi dengan sesama siswa. Di mana pada usia anak SD 7-11 tahun, anak-anak berada pada tahap operasional konkret. Di mana pada tahapan ini dapat dipikirkan oleh anak ini masih terbatas pada benda-benda yang konkret saja yang bisa dilihat dan juga bisa diraba. Bagaimana benda-benda yang tidak jelas dan tidak tampak dalam kenyataan ini anak masih sulit dipikirkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak SD itu lebih ke konkret, benda yang nyata. Nah, anak akan mengalami kesulitan berpikir secara abstrak sehingga proses pembelajaran dengan menggunakan metode mengamati dan juga menanya suatu objek akan lebih bermakna pada siswa. Makanya siswa dituntut untuk menemukan dengan juga melakukan proyek pembelajaran. Nah, guru juga harus berperan aktif dalam menggunakan proyek pembelajaran ini. Setelah menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, akan berdampak pada peserta didik kita, di mana akan timbulnya keterampilan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Lalu keterampilan komunikasi dan juga kolaborasi pada anak. Terciptanya rasa ingin tahu dan juga kreativitas anak yang akan muncul, serta cinta dan penghargaan terhadap sains, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di abad ke-21. Nah, pelajaran sains di sekolah dasar sebaiknya berakar pada proyek atau aktivitas secara langsung yang melibatkan metode ilmiah dan juga guru sebagai fasilitatornya. Dan sumber bantuan informasi sehingga tujuan pelajaran sains yang membentuk siswa dengan kompetensi literasi sains yang dapat tercapai. Demikianlah video pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.